Pasar uang. Yang pertama, definisi pasar uang. Pasar uang adalah mekanisme pasar melakukan perdagangan melalui bank atau lembaga sekuritas non-bank. Pasar uang juga dapat didefinisikan sebagai tempat di mana pihak atau orang yang dapat meminjam uang dengan bunga untuk pembayaran atau hadiah yang ditawarkan kepada pemberi pinjaman. Yang kedua, fungsi dibagi 5. Yang pertama, sumber pendanaan. Pasar uang adalah suatu sarana yang mempertemukan pemilik modal dengan peminjam modal. Bagi pencari modal, uang atau dana yang dimiliki oleh investor dapat digunakan untuk pembiayaan modal, kerja, atau ekspansi. Dengan demikian, pasar uang merupakan salah satu sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan para pencari modal. Yang kedua, sarana investasi. Pemilik modal dapat menyalurkan dana yang dimilikinya dalam pasar uang sehingga uang tersebut dapat berputar bahkan memperoleh keuntungan di kemudian hari. Kegiatan ini juga disebut investasi. Yang ketiga, melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan adanya pasar uang, masyarakat juga bisa menempatkan kelebihan dana yang dimiliki melalui penjualan surat-surat berharga berjangka waktu pendek. Yang keempat, menjaga stabilitas perekonomian. Salah satu tujuan utama pencari modal dalam jangka waktu pendek adalah memenuhi kebutuhan yang mendesak akan pembiayaan. Ini bisa berlaku bagi perusahaan manapun atau perseorangan manapun. Yang kelima, menjadi fasilitator dan mediator. Pasar uang mempertemukan antara pihak yang memiliki kelebihan dana atau yang disebut investor dengan pihak yang membutuhkan dana atau yang disebut juga peminjam modal. Yang ketiga, pelaku pasar uang. Pelaku pasar uang terdiri dari penerbit instrumen pasar uang atau pasar valuta asing, penerbit instrumen keuangan, dan pelaku transaksi di pasar uang. Yang keempat, produk pasar uang sendiri dibagi 5. Yang pertama, SBI, Sertifikat Bank Indonesia, adalah sebuah surat yang diterbitkan yang ditandatangani oleh nasabah atas jaminan pelunasan utang. Yang kedua, surat berharga pasar uang atau SPPU adalah sebuah pengakuan utang dari Bank Indonesia untuk masyarakat meminjam dananya. Yang ketiga, surat berharga komersial adalah suatu surat utang dalam jangka waktu yang pendek yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang keempat, deposito. Deposito adalah produk pasar uang yang paling mudah dijangkau dan dapat dibuat di bank dalam jangka waktu paling cepat 1 tahun. Yang kelima, surat pembeda atau SPN. SPN adalah surat yang berisi utang mata uang rupiah maupun valuta asing dan dijamin pembayaran bunganya. Selanjutnya, saya Idris Effendi akan membahas mengenai pasar modal. Definisi pasar modal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau UPM adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Nah, untuk fungsi dari pasar modal sendiri antara lain, pertama, sebagai sarana pendanaan usaha atau sarana perusahaan emiten untuk mendapatkan dana dari investor. Dua, sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan. Tiga, sebagai instrumen untuk meningkatkan pendanaan dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan. Yang keempat, sebagai indikator perekonomian negara, serta sebagai sarana penciptaan tenaga kerja. Nah, untuk pelaku pasar modal sendiri, antara lain yang pertama ada manajer investasi.
Manajer investasi adalah salah satu pelaku pasar modal. Tugasnya adalah mengelola dana dari masyarakat dalam berbagai portofolio efek agar menghasilkan keuntungan. Pihak ini harus memiliki keterampilan ilmu bahkan sertifikat di bidang investasi pasar primer maupun sekunder. Yang selanjutnya yaitu emiten. Emiten adalah perusahaan yang menerbitkan surat-surat berharga dan surat terdaftar di bursa efek. Sebuah perusahaan bisa disebut sebagai emiten karena mereka merupakan pihak yang melakukan penjualan surat-surat berharga atau emisi di pasar primer maupun sekunder. Sementara itu, menurut OJK, emiten merupakan pihak yang menjalankan penawaran umum berupa penjualan efek berdasarkan ketentuan dalam undang-undang yang berlaku. Yang ketiga yaitu pengawas. Pengawas merupakan pelaku pasar primer maupun sekunder yang menjaga mekanisme market itu sendiri. Adapun pengawas berada langsung di bawah kendali Menteri Keuangan. Pengawasnya adalah OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Oke, yang selanjutnya mengenai produk pasar modal. Yang pertama ada reksadana. Reksadana adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksadana atau manajer investasi untuk digunakan sebagai pasar modal berinvestasi. Yang kedua yaitu obligasi. Obligasi merupakan produk investasi yang bisa kita temui di capital market. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pembeli pinjaman dengan penerima pinjaman. Surat obligasi berupa selembar kertas ini menyatakan bahwa pemilik kertas tersebut memberikan pinjaman kepada perusahaan yang menerbitkan obligasi. Yang ketiga yaitu saham. Saham merupakan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Wujud saham berupa selembar kertas yang menandakan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Ini merupakan produk kapital yang paling umum dan banyak digunakan oleh para investor. Pasalnya, imbalan yang akan diperoleh dengan kepemilikan saham ini dapat memberikan keuntungan yang tidak terhingga. Yang keempat yaitu derivatif. Derivatif merupakan bentuk turunan dari sekuritas utama yang ada dalam hal ini saham. Derivatif yang banyak dikenal di Indonesia berupa warrant dan right. Warrant merupakan hak untuk memilih sebuah saham pada harga yang telah ditetapkan pada waktu yang telah ditetapkan pula. Mirip dengan warrant, right juga merupakan hak untuk memilih saham pada harga tertentu pada waktu yang telah ditetapkan. Right diberikan pada pemegang saham yang lama yang berhak untuk mendapatkan tambahan saham baru yang dikeluarkan perusahaan pada second offering, seperti saham biasa. Nah, selanjutnya lembaga terkait pasar modal. Yang pertama ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, lembaga pertama yang telah dikenal luas dari dan diketahui menjadi salah satu bagian pasar modal adalah OJK. OJK sendiri merupakan lembaga atau institusi pemerintah yang bertugas untuk mengawasi berbagai transaksi atau aktivitas yang terjadi di pasar modal. Yang selanjutnya yaitu Custodian Central Efek Indonesia atau KSEI. Lembaga yang terlibat dalam pasar modal berikutnya adalah KSEI yang menjadi salah satu pihak yang pasti sudah akrab di telinga para investor pemula. Yang ketiga yaitu Clearing Penjamin Efek Indonesia atau KPEI. Selain KSEI, KPEI juga menjadi salah satu lembaga yang cukup penting di dunia pasar modal. KPEI merupakan institusi yang berperan sebagai lembaga clearing dan pinjaman untuk pasar modal Indonesia. Yang keempat yaitu Wali Amanat. Wali Amanat merupakan lembaga dan pihak dalam pasar modal yang berperan sebagai perwakilan emiten untuk mengurus berbagai hal yang berkaitan dengan utang seperti obligasi. Wali amanat biasanya diperankan oleh institusi dalam bentuk bank umum atau institusi lain yang ditetapkan oleh OJK dan pemerintah. Yang terakhir yaitu underwriter atau pinjaman emisi efek. Pinjaman emisi efek atau yang sering disebut underwriter merupakan institusi yang terikat kontrak langsung dengan emiten tertentu. Secara sederhana, underwriter memiliki tugas utama untuk mencatat, melakukan penawaran